Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran tahsin, terjemah dan tadabbur Al-Qur'an, program 3 in 1 yang kita adakan. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan yang kedua ini ya. Pertemuan yang kedua ini yang harusnya kita di pertemuan yang ketiga, tapi karena pekan lalu kita ada kendala teknis, jadi kita pending sampai hari ini. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan dan kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah. Sekarang materi kita pagi hari ini adalah surat Al-Falaq ya. Materi kita hari ini adalah surat Al-Falaq ya. Nah, sebelum kita kaji ayat-ayatnya, kita baca terlebih dahulu untuk tahsin tilawahnya ya, di surat Al-Alaq. Saya bacakan dan silakan semuanya bisa mengikuti ya. Baik. Saya baca dan silakan ditirukan bersama-sama. Surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Selanjutnya kita baca bersama-sama terlebih dahulu dari basmalah, kita ulangi 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, baik. Nah, selanjutnya sekarang saya ingin
masing-masing membaca satu ayat bergantian ya Bapak Ibu ya. Jadi satu-satu. Sekarang kita satu ayat bergantian untuk kita benarkan bacaannya, untuk kita benarkan bacaan. Baik, silakan yang pertama, ayat yang pertama Bapak Ahmad Jubri, monggo. Qul a'udzu birabbin Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, baik. Berikutnya ayat kedua Ibu Anis Seno. min syarri ma khalaq. Min syarri ma. Min syarri ma khalaq. Ya. Ibu Sri Rahayu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oke. Berikutnya Pak Sriono. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Syarrin naffa. Dengungannya kurang panjang. Syarrin naffasa. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya. Bapaknya ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke. Baik. Berikutnya ayat pertama kembali Ibu Erlin. Ayah, ya. Ibu Erlin silakan. Ayah, bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Berikutnya Ibu Heni. Ibu Heni silakan. Min syarri ma khalaq. Dengungannya disempurnakan. Min syarri ma. Min syarri ma khalaq. Ya. Berikutnya Ibu Rusmanti. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ayat ketiga, Bu. Ayat ketiga ya. Oh, ketiga. Maaf. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, oke. Berikutnya Ortu Akila Yuda. Oh ya. Ibu siapa? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Fil 'uqad. Agak cepat. Fil 'uqad. Oh. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Oke. Berikutnya Ibu Nani. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke. Ayat pertama kita ulangi Ibu Fajar Aryati. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Berikutnya Bapak Solikun. Bapak Solikun. Belum nyambung. Ibu Ida Ayu. Ayat 2 ya Ustaz. Ya, betul. Min syarri ma khalaq. Ya. Oke, berikutnya Ibu Puput. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oke. Berikutnya Bapak Solikun ada? Oke, belum nyambung. Ya. Ya, semuanya sudah ya Bapak Ibu ya? Ada yang belum? Siapa yang belum? Sudah. Sudah semuanya. Oke. Nah, coba kita ulangi sekali lagi bersama-sama ya.
Saya baca, panjenengan semuanya mengikuti. Saya baca, panjenengan semuanya mengikuti. Ya. Dari lah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. قل A'udzu birabbil Falaq. Syarri dengungannya dipanjangkan ya Bapak Ibu ya. Syarri ma khalaq. min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Nah, kemudian yang perlu diperbaiki Bapak Ibu semuanya untuk bacaan qalqalahnya ya. Untuk di surah Al-Falaq ini semuanya akhirannya ada huruf qalqalah ya. Jadi huruf qalqalah ini dibaca tebal pantulannya ya. Bi rabbil falaq. Falaq. Dan cepat. Jadi tidak lambat, bukan falaq falaq. Nah, tidak. Falaq. Cepat dan tebal. Bi rabbil falaq. Coba bersama. Birabbil falaq. Ya. Diulangi. Birabbil falaq. Ayatnya, Tat. Oke. Ayatnya mana? Saya baca beberapa kalimat yang di akhir-akhir saja, silakan diikuti sekali lagi ya untuk khusus sekolahnya ya. Bi rabbil falaq. Ya. Kemudian di ayat kedua di situ ada ma khalaq. Ya. Di ayat ketiga idza waqab. Oke. Di ayat 4 fil 'uqad. Di ayat kelima idza hasad. Ya. Nah, jadi itu untuk qalqalahnya bisa disempurnakan lebih cepat dan tidak ada jedanya ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu untuk dengungan min syarri ya. Untuk dengungan min syarri. Huruf shin itu lidah tengah ya. Lidah tengah dan tidak sampai menempel langit-langit ya. Tidak sampai menempel langit. Saya bacakan, bisa diikuti bersama-sama ya. Bisa diperhatikan dulu. Min syarri. Jadi lidahnya. Oke. Saya baca, silakan semuanya mengikuti. Min syarri. Min syarri. Min syarri. Ya. Nah, jadi itu untuk huruf shin dengungannya, dan jangan lupa setiap dengungan itu dipanjangkan ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita terjemahkan surat Al-Falaq ini ya. Kita terjemahkan surat Al-Falaq ya. Apa artinya qul Bapak Ibu?
Katakanlah. Katakanlah. A'udzu. Aku berlindung Berlindung. kepada Kepada Robbi. Tuhan. Al-Falaq. Yang menguasai subuh. Ya, falak. Waktu subuh. Betul. Waktu subuh. Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Ya. Nah, kemudian ayat yang kedua. Min. dari Syarri. Kejahatan. Apa yang Khalaqa. Telah dia diciptakan. Dia ciptakan. Telah dia ciptakan. Ya, Ya, telah dia ciptakan. Ya. Wa dan min dari syarri kejahatan kejahatan ghasiqin. Malam. orang-orang yang Ghasiqin itu maknanya di sini melakukan malam hari malam. Itu artinya malam, waktu malam. Gelap. Iza Apabila waqaba telah gelap. Gelap. ya, waqaba itu artinya telah gelap, ya. Kemudian ayat 4 wa dan min dari dari syarri Kejahatan kejahatan nafasat penyihir. Wanita penyihir. ya, nafasa itu artinya adalah para perempuan penyihir. Perempuan penyihir. Nafasa. Kemudian Di dalam uqad. ikatan. Ya, uqad itu dari Buhul. akad. Akad ikatan. Uqad itu sebenarnya dalam bahasa kita Bapak Ibu itu dari kata akad ya. Akad nikah, ya kan? Nah, berarti apa artinya akad nikah? Ikatan pernikahan. Ya, ikatan pernikahan. Akad itu ikatan, ya kan? Nah, ini fil uqad di dalam ikatan, ya. Di dalam ikatan. Ya, kalau di terjemahan itu di dalam buhul, tapi di situ ikatan-ikatan buhul. Makanya buhul itu terdiri dari ikatan-ikatan tali, Bapak Ibu. Kemudian ayat yang kelima, wa Dan min Dari syarri kejahatan kejahatan dan hasidin. Orang yang orang yang tinggi. Orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasad. Iza Apabila hasada orang dengki. Dia telah dengki. dia telah dengki. Oke. Setelah mendengki. Sekarang saya bacakan per kalimat. Silakan diikuti bersama-sama ya dari basmalah. Bismillahi dengan nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung. Katakanlah aku berlindung Bi Rabbil Falaq, kepada Tuhan penguasa subuh. Bi Rabbil Falaq, kepada Tuhan penguasa subuh. Min syarri, dari kejahatan. min syarri dari kejahatan. Ma khalaq, apa yang telah Dia ciptakan.
Mengkholaq apa yang telah Dia ciptakan. Wa min syarri, dan dari kejahatan. Wa min syarri, dan dari dari kejahatan. kejahatan. Ghasiqin idza waqab, malam apabila telah gelap. Ghasiqin idza waqab, Malam malam apabila telah gelap. Wa min syarri, dan dari kejahatan. Wa min syarri, dan dari kejahatan. An-naffasati fil 'uqad, perempuan penyihir di dalam ikatan. An-naffasati fil 'uqad, perempuan penyihir di dalam ikatan. Wa min syarri, dan dari kejahatan. Wa min syarri, dan dari kejahatan. Hasidin idza hasad, orang yang dengki apabila ia dengki. Hasidin idza hasad, orang yang dengki apabila ia dengki. Oke. Baik, sekarang kita ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Saya baca ayatnya saja. Panjenengan semuanya mengartikan apa yang saya baca. Ya. Oke. Qul a'udzu. Katakanlah aku berlindung Birabbil falaq, kepada Tuhan yang menguasai subuh, min syarri, dari kejahatan, ma khalaq, apa yang telah Dia ciptakan, wa min syarri, dan dari kejahatan, ghasiqin idza waqab, malam apabila gelap, wa min syarri, dan dari kejahatan. an-naffasati fil 'uqad, wanita penyihir di dalam ikatan. wa min syarri, dan dari kejahatan. hasidin idza hasad, orang yang dengki apabila apabila ia telah dengki. Oke, baik. Sudah bisa Bapak Ibu semuanya? Insyaallah. Ya. Oke, sekarang kita ambil tadabbur di surat Al-Falaq ini. Ya, kita tadabburi surat Al-Falaq ini Bapak Ibu sekalian, ya. Supaya tidak mengganggu, bisa di-unmute semuanya suaranya dulu, ya. Biar saya dulu kali ini untuk yang menyampaikan, ya. Baik, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, surat Al-Falaq masih sama dengan surat An-Nas, ya, dari sisi keutamaannya, ya. Dari sisi keutamaan surat Al-Falaq dan An-Nas itu selalu bersama, ya. Sehingga di dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi disebutkan bahwa dan bacalah Qul huwallahu ahad, An-Nas, Al-Falaq di sore hari, di pagi hari 3 kali, maka niscaya engkau akan terjaga dari segala sesuatu keburukan. Ya. Jadi satu paket tidak bisa terpisahkan untuk An-Nas dan Al-Falaq ini. Ya. Kemudian di dalam hadis riwayat Al-Hakim juga disebutkan bahwa dengan membaca surah Al-Falaq, surat An-Nas, ya, sebelum kita tidur dan setelahnya, maka disitulah Allah akan memberikan perlindungan dengan surat Al-Falaq yang kita baca ini. Ya. Jadi
Meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca surah Al-Falaq. Nah, apa yang membedakan Bapak Ibu surat An-Nas dan Al-Falaq ini? Ya? Yang membedakan surat An-Nas itu kita meminta perlindungan dari sisi hati dan jiwa. Ya. Dari sisi hati dan jiwa. Ya. Jadi secara batin. Ya, secara batinnya kita berlindung supaya kita tidak dalam kondisi bermaksiat, hati kita tetap bersih, ya, terjaga dari syaitan. Nah, itu surat An-Nas. Ya. Nah, adapun surah Al-Falaq itu adalah kita mohon perlindungan dari sisi zahir. Dari sisi zahir, secara fisik. Ya. Jadi secara fisik kita meminta perlindungan dalam surah Al-Falaq ini dari semua bentuk kejahatan secara fisik. Ya. Mulai dari mungkin binatang buas, ya, atau mungkin bangsa jin, ya, kemudian juga para penyihir-penyihir, orang-orang yang hasad. Ya. Nah, jadi semuanya itu adalah memohon perlindungan dari sisi luar. Tapi kalau dalam surat An-Nas itu kita mohon perlindungan dari sisi dalamnya. Nah, itu yang membedakan Bapak Ibu, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Jadi dengan membaca dua surat ini, An-Nas, Al-Falaq, batin dan dohir kita, ya, lahir dan batinnya insya Allah mendapatkan perlindungan. Ya. Baik, kemudian asbabun nuzul dalam surat Al-Falaq ini, ya. Jadi ketika itu Nabi SAW pernah mendapatkan sihir dari seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin A'sam ketika di Madinah. Ya. Dan efek dari sihir yang disampaikan kepada Nabi ketika itu, jadi beliau merasakan seakan-akan beliau melakukan sesuatu yang ternyata tidak dilakukannya. Ya. Jadi kayak semacam apa ya? Kalau bahasa kita itu mungkin halusinasi atau apa ya? Ya. Jadi seakan-akan sudah melakukan sesuatu tapi belum terlaksana. Nah, itu efek yang dialami oleh Nabi ketika disihir oleh seorang Lubaid bin A'sam. Dan dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan Bapak Ibu bahwa sihir itu betul-betul ada. Ya. Sihir itu nyata, sihir itu ada. Ya. Bahkan Nabi Musa pun juga pernah tersihir oleh para penyihir-penyihir Fir'aun yang efeknya adalah Nabi Musa itu ketika melihat tongkat para penyihir Fir'aun itu kemudian melihat tongkat-tongkatnya itu berubah menjadi ular. Padahal hanya tongkat, padahal hanya tali-tali juga. Ya. Tapi di mata Nabi Musa, tali-tali dan tongkat-tongkat itu semuanya berubah menjadi ular. Nah, itu efek yang didapat oleh Nabi Musa dari para penyihir-penyihir Fir'aun. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian bahwa sihir itu ada. Ya, dan untuk kemudian menangkal sihir-sihir itu, diantaranya dengan kita membaca An-Nas dan surah Al-Falaq. Ya. Baik. Kemudian sekarang kita tadaburi Bapak Ibu hadirin. Di dalam ayat yang pertama, kul a'udzu, katakanlah. Nah, ketika Allah menyebutkan katakanlah, berarti kan di sini bukan Nabi yang menyampaikan. Maksudnya bukan dari diri Nabi sendiri. Tapi dari Allah kepada Nabi dan Nabi diminta untuk menyampaikan. Katakanlah aku berlindung. Maka Nabi Muhammad SAW di sini hanyalah sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Kemudian a'udzu, aku berlindung. Maka kebutuhan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta perlindungan. Dan ini juga untuk kita semuanya, senantiasa kita meminta perlindungan dari segala bentuk keburukan-keburukan yang akan menimpa kita. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa Birabbil Falaq, Tuhan penguasa subuh, ya, mempunyai beberapa maksud. Ya. Jadi di sini Allah menyampaikan dengan Birabbil Falaq, itu adalah Allah yang memberikan perlindungan dari segala bentuk kejahatan di waktu malam hari. Ya. Nah biasanya kan di waktu malam, ya, itu kan banyak pencurinya, ya kan. Kemudian
Jarang kita menemukan pencuri-pencuri di siang hari itu ya jarang, Pak. Meskipun ya sekarang banyak juga ya kan. Tapi ternyata lebih banyak pencuri itu di waktu malam beraksinya. Ya. Nah, kemudian hewan-hewan berbisa, ular atau mungkin yang lain itu kan juga biasanya muncul di waktu malam. Ya. Kemudian juga terhambatnya perjalanan, ya, karena mungkin di waktu malam juga sudah sepi, ya. Di situ kalau di kita ini banyak begal-begalnya misalkan, ya kan, dan itu semuanya di waktu malam. Nah, jadi segala bentuk kejahatan itu biasanya terjadi di waktu malam. Maka birabbil falak kita mohon perlindungan dari kejahatan-kejahatan itu kepada Allah yang menguasai subuh, yang kemudian memberikan perlindungan dari kejahatan di waktu malam. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, ya, dan di situ membuktikan juga birabbil falak, bahwasanya zat yang diminta perlindungan hanya Allah semata dan tidak meminta kepada yang lain. Karena banyak orang-orang kemudian meminta perlindungan atau meminta pertolongan masih juga kepada bangsa jin, dan itu juga dikatakan dalam surah Al-Jin ayat yang ke-6, ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian dari manusia yang masih meminta bantuan kepada jin dan kemudian mereka dalam kondisi tersesat. Nah, maka untuk kita meminta perlindungan hanya kepada Allah semata dan tidak kepada yang lainnya. Ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Kebanyakan manusia tidak luput dari kejahatan, dan itu kita bisa mengambil satu kesimpulan dalam kata ma khalaq, apa yang telah dia ciptakan. Nah, dari makhluk di sini bukan hanya dari bangsa jin saja atau mungkin dari manusia, tapi semuanya apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini, itulah yang kemudian ketika mendatangkan kejahatan, mendatangkan keburukan, dan disitulah kita memohon. Maka bisa jadi dari binatang buas juga, mungkin dari kondisi-kondisi yang buruk, ya. Jadi segala yang ada di muka bumi ini, dan itu masuk dalam kategori ma khalaq, apa yang telah dia ciptakan. Nah, untuk itulah Bapak Ibu dirahmati Allah, di dalam doa Nabi, ya, Nabi mengajarkan satu doa, ya. Di dalam hadis itu dikatakan, barang siapa yang membaca kalimat Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, ya. Dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak bisa mendatangkan keburukan, ya, dengan segala asma'nya, fil ardi wala fis sama, di dalam bumi maupun juga di langit. Nah, itu satu zikir yang harus kita baca setiap pagi, setiap sore, 3 kali setiap pagi, 3 kali setiap sore, ya. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Coba kita baca bersama-sama Bapak Ibu, ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahi. Boleh dikeluarin suaranya sedikit, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru syai'un fil ardi wala wala fis fis samai samai wa huwas samiul alim. Sekali lagi Bapak Ibu silakan dibaca. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Nah, ini satu. Yang kedua Bapak Ibu, dalam hadis Nabi juga, ya. Ini yang kedua yang harus kita baca juga setiap pagi, setiap petang.
adalah kalimat yang diajarkan Nabi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri Min ma khalaq. syarri ma khalaq. A'udzu A'udzu bikalimatillahi tammati min tammati syarri ma khalaq. ma khalaq. Saya baca, Bapak Ibu mengikuti. A'udzu A'udzu bikalimatillahi bikalimatillahi tammati tammati min syarri min syarri ma khalaq. Ma khalaq. Kita ulang. A'udzu A'udzu bikalimatillahi bikalimatillahi tammati tammati min syarri min syarri ma khalaq. ma khalaq. Coba kita ulang sekali lagi bersama-sama Bapak Ibu. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Ya. A'udzu, aku berlindung bikalimatillahi dengan kalimat Allah tamat yang sempurna, min syarri dari segala keburukan, ma khalaq apa yang telah Dia ciptakan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalimat ini menjadi kalimat yang sangat ampuh untuk kita memohon perlindungan. Dan utamanya ketika dalam kondisi kita berada di satu tempat, ya kan, yang kita tidak tahu, belum pernah ke sana, atau mungkin Bapak Ibu pengen beli rumah baru, rumah kosong, ya. Kemudian kita masuk ke rumah itu, baca doa ini, ya. Bapak Ibu pergi misalkan ke goa, ya. Di situ mungkin kita tidak tahu ada apa-apanya, ya. Kita baca doa ini, ya. Kemudian atau mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu yang mungkin kita bisa saja di rumah sendiri, ya. Tapi kemudian dengan bacaan doa inilah yang akan mendatangkan perlindungan untuk kita semuanya dari segala bentuk keburukan, ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, makanya di ayat yang ketiga dikatakan wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Makanya disyariatkan memohon perlindungan dari kejahatan malam jika telah gelap. Kenapa disyariatkan memohon perlindungan di waktu malam? Di dalam hadis Nabi, di dalam satu riwayat disebutkan Bapak Ibu bahwa karena di waktu malam itu adalah waktu yang dimana roh-roh jahat itu tersebar, ya. Demikian juga hewan-hewan yang mengganggu waktu malam mereka pada keluar. Makanya di antara syariat yang diajarkan Nabi ketika sudah datang waktu malam, apa yang kemudian harus kita lakukan Bapak Ibu? Masuk rumah. Pintu tutup. Pintu tutup. Iya. Masuk rumah, menutup pintu, menutup jendela, kemudian menutup bejana-bejana, ya. Kemudian di waktu menjelang tidur mematikan lampu. Nah, itu sunnah-sunnah Nabi, ya. Jadi jangan sampai ada sisa-sisa makanan yang terbuka, ya. Kalau misalkan masih termakan, ya, itu harus ditutup, ya. Harus ditutup Bapak Ibu. Nah, karena kita tidak tahu apakah di situ ada sesuatu yang mengandung keburukan, ya, atau mungkin lalat meninggalkan kotoran, atau mungkin bahkan keburukan-keburukan yang lain, ya. Sehingga syariat Nabi ketika sudah waktu malam, anak-anak masuk ke rumah, ya. Kemudian pintu ditutup, kemudian bejana-bejana yang ada di rumah ditutup, ya. Dan itu semuanya dalam rangka untuk kita menghindari dari segala bentuk kejahatan, roh-roh yang jahat yang masuk ke dalam diri dan rumah kita, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, wa min syarrin nafasati fil uqad, ya. Dan kita mohon perlindungan dari para perempuan-perempuan penyihir di dalam ikatan bukulnya. Kenapa disebut perempuan di sini?
Karena kebanyakan para penyihir di zaman dahulu itu perempuan, Bapak Ibu. Ya. Kenapa di surah Al-Falaq tadi disebutkan nafasat para perempuan penyihir? Karena di zaman dahulu perempuan itu banyak yang menjadi penyihir dibandingkan laki-laki, ya. Dibandingkan laki-laki, ya. Dan sekarang pun mungkin juga masih banyak, ya, para perempuan-perempuan yang kemudian melakukan sihir. Ya. Nah, kenapa perempuan? Karena perempuan mempunyai kekuatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Makanya ada istilah the power of emak-emak. Ya, kan? Ya. Nah, the power of emak-emak ini, ya kan? Ya. Jadi perempuan itu punya kekuatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh bapak-bapak ini, ya kan? Nah, makanya di zaman dahulu itu banyak para penyihir itu datang dari kalangan perempuan, ya. Kemudian dengan surah Al-Falaq inilah yang akhirnya memberikan perlindungan dari segala bentuk sihir-sihir itu, ya. Dan makanya sihir itu adalah satu hal yang membinasakan, ya. Sehingga makanya sihir itu kan termasuk dosa besar, Bapak Ibu. Nah, karena dosa besar, sihir itu, hukuman orang yang berbuat sihir apa, Bapak Ibu? Apa hukuman orang yang berbuat sihir? Dibunuh. Iya. Hukuman orang yang terbukti dia melakukan sihir adalah dibunuh. Ya. Dalam syariat Islam adalah dibunuh. Nah, jadi orang yang berbuat sihir dalam syariat Islam itu mempunyai dosa yang besar dan hukuman di dunia pun dia dalam kondisi terpanggal lehernya. Nah, ini bagi siapa saja yang melakukan dosa sihir. Makanya dalam hadis Abu Hurairah itu disebutkan dan jauhilah sab'al mubiqat, 7 dosa yang membinasakan, di antaranya adalah sihir. Ya. Nah, kemudian dalam hadis Tirmidzi juga disebutkan bahwa had bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Itu kalau dalam syariat Islam. Ya. Kalau syariat Islam dijalankan, maka harusnya tukang sihir itu dalam kondisi terbunuh. Ya. Saking besar dosa yang dilakukan oleh para penyihir-penyihir itu. Nah, kemudian kalau tadi disebutkan Bapak Ibu, nafasa fil uqad. Para penyihir-penyihir itu biasanya adalah mereka meniup di dalam ikatan-ikatan buhul. Jadi para penyihir-penyihir itu kan kalau melakukan keburukan, melakukan kejahatan, dia meniup atau mungkin melakukan sesuatu, menusuk-nusuk di ikatan-ikatan buhul. Ya. Nah, makanya kemudian ada para ulama yang menyebutkan untuk meruqyah sesuatu, ada yang menyebut tidak boleh ditiup. Karena itu sama dengan para penyihir-penyihir. Tapi ulama-ulama yang lain dan di dalam tafsir Al-Qurtubi menyebutkan bahwa bolehnya kita meruqyah dengan membaca Al-Quran kemudian ditiup di media yang kita miliki. Biasanya mungkin kita dengan menggunakan air yang di gelas, dibacakan surah Al-Fatihah misalkan, ya. Nah, itu boleh. Boleh dengan cara kita meniupnya. Ya. Jadi kalau tukang-tukang sihir itu mereka juga meniup mantra-mantranya, ya, di media-media, di ikatan-ikatan bukulnya, maka kita pun juga boleh meniup, tapi dengan catatan adalah harus dengan bacaan Al-Quran. Selain bacaan Al-Quran dalam kondisi meruqyah untuk mendapatkan kesembuhan, maka itu yang tidak dibolehkan. Ya. Jadi yang dibolehkan membacakan hanya dari ayat-ayat Al-Quran saja, tidak dengan yang lain. Ya. Nah, kemudian ayat yang terakhir Allah menyebutkan wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita memohon perlindungan dari orang yang dengki kepada kita. Ya. Apa itu hasad, Bapak Ibu? Hasad, dengki itu satu hal yang menjadi sifat dari seseorang ketika tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain. Jadi lihat orang lain dapat nikmat susah.
Jadi bahasanya itu susah lihat orang senang, ya. Senang lihat orang susah. Itu hasad. Ya. Nah, hasad itu ada dua Bapak Ibu. Hasad itu ada dua, ya. Syekh Utsaimin, hasad itu ada dua. Yang pertama adalah sekedar tidak suka. Sekedar nggak suka saja itu sudah hasad Bapak Ibu. Jadi kita misalkan lihat tetangga, lihat saudara dapat nikmat, ya. Hanya sekedar nggak suka saja saudara dapat nikmat, itu sudah masuk hasad. Ya kan? Hanya sekedar nggak suka. Ya. Belum sampai mengganggu nikmat dan menghilangkan nikmat itu tidak. Hanya sekedar nggak suka saja, itu sudah hasad. Ya. Nah, hasad yang kedua itu adalah nggak suka dan kemudian mengganggu nikmat itu sampai menghilangkan nikmat dari orang tersebut. Ya. Maka kenapa surat Al-Falaq ini setelah wa min syarri nafasati fil uqad, kemudian lanjutannya wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Ada korelasinya Bapak Ibu, ada hubungannya. Biasanya orang yang nggak suka, orang benci kepada orang lain. Kemudian biasanya dia melakukan sihir-sihir. Ya. Nah, makanya ada ungkapan ya cinta ditolak, dukun bertindak, ya kan? Nah, cinta ditolak, dukun bertindak. Ya. Nah, makanya ayatnya urut Bapak Ibu. Nafasati fil uqad, kemudian hasidin idza hasad. Ya kan? Karena seringkali orang yang nggak suka, orang yang benci itu dia selalu melakukan kejahatan sihir biasanya, ya. Entah itu nyantet, ya kan. Makanya santet kan banyak Bapak Ibu. Maka kalau kita nggak kuat imannya, nggak kuat zikirnya, maka bisa jadi sihir, santet dan segala macam itu masuk dalam diri kita, dalam rumah-rumah kita, ya. Nah, makanya harus kita kuatkan zikirnya, ya. Jangan sampai kita lengah Bapak Ibu. Jangan sampai kita lengah. Kuatkan baca An-Nasnya, Al-Falaqnya setiap hari, dan disitulah kita akan mendapatkan perlindungan. Ya. Baik. Kemudian kenapa disebutkan hasad itu adalah dosa yang akhirnya kita minta perlindungan darinya? Karena ternyata penyakit hasad ini dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan di bumi. Dosanya iblis, ya, dosanya iblis ketika tidak mau bersujud kepada Adam, ya, itu kan juga karena hasad ya Bapak Ibu. Karena hasad. Kemudian dosanya Qabil melakukan pembunuhan pertama kali di bumi, itu juga karena hasad dengan Habil. Ya. Hasadnya Qabil karena jamuannya tidak diterima oleh Allah, persembahannya, pengorbanannya tidak diterima oleh Allah, tapi sementara Habil diterima, ya. Sehingga disitulah muncul hasad, ya. Maka hasad itu menjadi dosa yang pertama kali di langit dan di bumi, dan hasad itu di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa hasad bisa menghilangkan pahala dan kebaikan sedikit demi sedikit, dan kita tidak menyadarinya. Ya. Maka dalam hadis itu dikatakan, iyyakum wal hasad, jauhlah kalian dari penyakit hasad, karena hasad itu bisa menghilangkan kebaikan, bagaimana api membakar kayu bakar. Ya. Jadi makanya Bapak Ibu, hati kita harus bersih dari hasad. Ya. Jangan sampai hasad, benci, nggak suka dengan orang, ya, masih ada dalam diri kita yang ternyata tahu-tahu pahala kita sudah habis. Ya. Dan itulah bahayanya hasad. Ya. Baik. Nah, makanya supaya kita terhindar dari hasad, ya, doanya, ya, supaya kita terhindar dari penyakit hasad, ya, dan kita tidak hasad maupun dihasati, ya, di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, ya, di situ ada doa, ya, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dalam kalimat ini Bapak Ibu. Dan jangan jadikan di dalam hati kami ini ada rasa benci lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini doa. Nih, kita baca terus supaya hati kita lapang, nih, supaya hati kita bersih dari hasad, iri, dengki dengan orang lain, dan semoga kemudian Allah masukkan kita ke dalam surganya dengan amal ibadah hati ini, sebagaimana ada seorang sahabat yang dijamin masuk surga karena menjaga amalan hatinya, yaitu adalah Abu Damdam. Abu Damdam seorang sahabat yang dijamin masuk surga karena bisa menjaga hati dari saudaranya, dia buang jauh-jauh penyakit hasad, dengki, iri. Jadi itu semuanya amalan hati, Bapak Ibu. Dan ternyata amalan hati itu lebih utama daripada amalan-amalan yang itu dengan anggota badan maupun amalan harta. Amalan hati jauh lebih utama. Maka dengan doa ini dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10 kita memohon perlindungan, semoga kita senantiasa mendapatkan kebersihan pangan hati. Baik, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, jadi itu tadabbur kita di surah Al-Falaq ya. Dan insya Allah nanti akan kita kirim filenya di grup WhatsApp ya, untuk bisa dibaca-baca lagi pelajaran-pelajaran tadabbur dari surah Al-Falaq ini ya. Dan untuk pertemuan kita yang kedua ini kita cukupkan dulu ya. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya akan kita membahas surat Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas kita tahu mempunyai keutamaan bobotnya adalah sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Dan apa maksud sepertiga Al-Quran itu? Apakah hanya 3 kali baca Qul Huwallahu Ahad sama seperti baca Al-Quran? Nah, yang benar seperti apa akan kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Ustadz mau nanya. Ustadz. Ya, silakan. Saya pernah menjumpai waktu itu gini, jadi untuk ujubnya itu untuk kayak meruqyah gitu Ustadz. Itu apa namanya? Jadi ada air di apa namanya di gelas gitu. Terus itu tuh diputerkan, disuruh setiap orang itu bacain Al-Fatihah ke gelas itu. Lah itu apakah itu bisa diterima atau enggak nggih Ustadz kalau kayak gitu tuh? Ya. Jadi bacaan Al-Fatihahnya itu lebih akan manjur ketika melihat siapa yang membaca. Ya. Jadi Al-Fatihahnya sama, bacaan Al-Fatihahnya sama. Iya. Tapi kualitas siapa yang membaca surat Al-Fatihah ini itu yang akan nanti hasilnya berbeda. Ya. Jadi kalau yang membaca saya misalkan ya mungkin nggak ngefek mungkin. Kalau yang Al-Fatihahnya yang baca saya mungkin nggak ngefek, setannya jinnya mungkin malah senyum-senyum ya kan. Tapi apalagi kita. Mungkin kalau yang baca Al-Fatihahnya mungkin mau ulama siapa ya kan, Masya Allah ya. Nah, itu sekali baca mungkin langsung manjur itu. Jadi bukan masalah dibacakan oleh banyak orang lebih manjur, tidak. Tapi satu orang saja, tapi Masya Allah orang ini punya iman yang kuat, punya kedekatan yang kuat kepada Allah, ibadahnya Masya Allah. Nah itu yang lebih manjur gitu ya. Jadi tidak banyak, berapa banyaknya orang yang mau membacakan Al-Fatihah ini, tapi satu orang saja yang imannya kuat itu yang justru mempunyai kekuatan. Nah, jadi makanya
kalau merasa kita sendiri, wah iman kita ini masih lemah ini ya kan, boleh kita meminta yang mungkin sekiranya kita melihat dia ibadahnya baik, ya, imannya kuat, zikirnya kuat, ya. Nah, disitulah kita akan mendapatkan satu ya kekuatan tersendiri dari bacaan Al-Quran yang beliau baca itu. Ya. Nah, jadi kekuatan iman dan kekuatan ini semuanya bermula dari zikir. Ya. Bagaimana seseorang selalu dekat dengan Allah, selalu mengingat Allah. Makanya di dalam satu ungkapan dikatakan Bapak Ibu bahwa iza tamakana zikru minal qalbi, ketika zikir itu sudah menancap di dalam hati manusia, ya, artinya zikirnya dia kuat, maka dia akan bisa mengalahkan syaitan sebagaimana syaitan mengalahkan orang-orang yang lengah dari berzikir. Ya. Nah, jadi ada orang yang bisa terhipnotis, ada orang yang bisa apa istilahnya itu dirampok tapi dengan cara dihipnotis seperti itu ya. Itu biasanya zikirnya kurang Bapak Ibu. Biasanya zikirnya kurang ya. Nah, makanya kita kuatkan zikir sehingga dengan kekuatan zikir itulah seperti halnya Imam Ahmad bin Hambal ya. Imam Ahmad bin Hambal itu karena zikirnya sangat kuat, beliau ketika diminta untuk meruqyah orang yang sedang kesurupan jin ya, beliau hanya mengirimkan sandalnya saja Bapak Ibu. Hanya ngirim sandalnya saja ke orang yang kesurupan jin tadi. Ya. Belum datang langsung Imam Ahmadnya. Hanya dengan mengirim sandal jepitnya saja, jinnya ketika lihat sandalnya Imam Ahmad, sudah langsung lari. Ya. Itu baru lihat sandalnya Imam Ahmad. Belum datang sendiri Imam Ahmadnya. Ya. Baru lihat sandalnya. Itu saja sudah lari. Ya. Masya Allah. Saya mendapati cerita juga orang hebat ya, dia kuat zikirnya, bahkan menjadi ketua ruqyah internasional ya. Nah, ketika beliau datang ya, baru mendehem saja ya, baru batuk-batuk sedikit, jinnya sudah langsung lari. Belum dibacakan ayat kursi. Belum dibacakan ayat kursi. Nah, jadi Masya Allah, itulah kekuatan zikir. Nah, jadi kita banyak-banyak zikir, ya. Jangan sampai lengah dari kita berzikir, sehingga disitulah kita akan memiliki kekuatan. Ya. Baik, cukup ya, sampai di sini, sudah jam 6. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah khairan.